I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that damn bitches on my line, and you know. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nika Chelsea Jurut dari kelas 10L. Jadi pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai dampak sosial informatika pada aspek ekonomi dan hukum. Untuk itu, mari kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, pada aspek ekonomi. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan ekonomi. Jadi teman-teman, ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Istilah ekonomi sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu alkos yang artinya keluarga atau rumah tangga, sedangkan nomos yang artinya peraturan-peraturan hukum. Secara garis besar, ekonomi adalah aturan dalam rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Adapun peranan TIK pada bidang ekonomi, yang pertama mendorong inovasi dan penyerapan teknologi, yang kedua meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya, dan yang ketiga mengurangi biaya produksi. Selanjutnya kita masuk dalam dampak dari informatika pada aspek ekonomi. Jadi teman-teman, dampak informatika ini dibagi menjadi dua, ada dampak positif dan ada dampak negatif. Untuk dampak positifnya, yang pertama, dapat membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat dengan seluas-luasnya. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi suatu negara akan semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan atau masuknya investasi di negara tersebut. Yang ketiga, adanya penambahan atau membentuk suatu keterampilan baru dan pengetahuan baru yang dimiliki oleh setiap orang dalam persaingan di dunia industri dan ekonomi di masyarakat. Dan yang keempat, semakin marak dan berkembangnya dunia digital dengan adanya internet banking, SMS banking di perbankan. Selanjutnya, dampak negatif informatika pada aspek ekonomi. Yang pertama, perekonomian dikuasai. Yang kedua, munculnya kesenjangan sosial. Yang ketiga, berkurangnya motivasi siswa untuk belajar karena lebih memilih bermain gawang. Dan yang keempat, moral remaja semakin merosot akibat berbagai informasi yang diperoleh di dunia maya. Selanjutnya pada aspek hukum. Yang pertama kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan hukum. Hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi. Hukum adalah sesuatu yang berkaitan erat dengan kehidupan manusia, merujuk pada sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan penegakan hukum oleh kelembagaan penegak hukum karena segala kehidupan manusia dibatasi oleh hukum. Adapun dampak informatika pada aspek hukum, dampaknya dibagi menjadi dua, ada dampak positif dan dampak negatif. Untuk dampak positif, yang pertama, membantu menguatkan supremasi hukum. Yang kedua, membantu meningkatkan sistem demokrasi yang dijalankan rakyat. Yang ketiga, meningkatkan tuntutan dilaksanakan hak asasi manusia. Yang keempat, membantu menyiarkan kebijakan dan aturan dari pemerintah pada rakyat secara luas. Dan yang kelima, menguatnya regulasi hukum. Selanjutnya, dampak negatif informatika pada aspek hukum. Yang pertama, banyak muncul kabar bohong atau hoaks yang merugikan. Yang kedua, munculnya berita yang bertujuan adu domba antar golongan. Yang ketiga, munculnya tindakan anarkis yang dilakukan masyarakat. Yang keempat, mengikis sikap toleransi antar umat beragama yang memicu kekerasan. Dan yang kelima, meningkatkan tindakan kejahatan dunia maya seperti peretasan dan pencurian data. Jadi itu saja teman-teman informasi mengenai dampak sosial informatika pada aspek ekonomi dan hukum. Sekian dan terima kasih.